Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Blog. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Serta tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Tetapi jika ada pihak yang terindikasi merugikan pihak lain, maka akan saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang marketplace dulu. Juga mungkin biar nanti ada perbedaan ya dari konten-konten sebelumnya. Karena setelah saya perhatikan ya beberapa hari ini kontennya memang tentang marketplace, bukan berarti juga itu untuk pansos teman-teman ya, tetapi untuk memberikan sedikit pemahaman, informasi. Jadi saya di sini memposisikan diri saya sebagai berbagi informasi, ya bukan informan, tetapi ya berbagi informasi yang saya tahu melalui video yang ada di channel saya ini. Semoga bermanfaat kan, harapannya seperti itu. Apakah itu salah teman-teman? Harusnya tidak ya, karena kan memberikan informasi yang baik, bukan untuk menjelek-jelekan pihak tertentu yang memang sudah terindikasi merugikan pihak lain. Ya teman-teman ya, karena kita harus berpikir dengan logika kita, pihak yang merugikan pihak lain itu bukan perorangan, tapi perusahaan teman-teman ya. Yang dimana dalam perusahaan itu akan banyak karyawannya, sehingga akan ada saja oknum-oknum yang nakal. Itulah yang selalu saya tegaskan di setiap konten yang saya sajikan teman-teman ya. Pada kali ini, sedikit agak menyerempet kepada yang namanya pinjaman online dari aplikasi ya, bisa dibilang ini ada dua aplikasi teman-teman ya dalam hal ini. Dalam artian dua aplikasi itu bukan dua aplikasi pinjol, tidak. Yang satu ini aplikasi untuk pembayaran seperti misalnya Dana, OVO, teman-teman kan pasti sudah mengenal ya aplikasi tersebut. Yang satunya adalah aplikasi marketplace yang juga menyediakan peminjaman dana. Langsung saja saya bacakan, biar saya tidak salah mengutip teman-teman ya. Artikel kali ini berdasarkan kisah nyata masih teman-teman, bukan karangan belaka. Judulnya adalah Penipuan mengatasnamakan CS Flip, mencairkan dana S pinjam ke rekening M-Banking yang telah diambil alih. Nah, seperti saya katakan tadi, Flip ini adalah aplikasi baru dalam hal pembayaran teman-teman ya, atau mungkin belanja pulsa atau apa, intinya uang digital elektronik seperti itu teman-teman ya. Nah, saya katakan tadi kan dua aplikasi, melibatkan dua aplikasi. Yang satunya S Pinjam yang merupakan bagian plafon teman-teman, bukan platform, plafon keuangan ya, jasa peminjaman uang yang ada di Shopee. Seperti itu teman-teman ya. Langsung saja, Assalamualaikum. Dengan akun Shopee Memaklaim saya sangat kecewa dengan pihak Shopee karena sangat lambat mengurus kendala yang saya alami ini. Ya, ini ada kendalanya teman-teman ya. Kendalanya ya itu tadi. Ada suatu keanehan dengan S Pinjam dan juga aplikasi satunya itu Flip. Kronologinya pada tanggal 6 April 2023, saya punya masalah refund dengan aplikasi Flip. Jadi saya coba cari nomor CS Flip di Twitter. Dan ternyata itu akun palsu dengan nomor palsu. Saat itu saya disuruh untuk login dengan web yang mengatasnamakan Flip. Lalu dia memberikan saya link mengatasnamakan BRI yang katanya untuk pengecekan terlebih dahulu. Selang beberapa menit, uang saya hasil refund sejumlah 800.000 masuk ke M-Banking saya. Tapi saya tidak bisa login. Nah, di sini pembukaannya saja, kronologinya teman-temannya pada tanggal 6 April 2023 di tahun ini dan di bulan ini teman-teman. Masih hangat sekali ya. Ada seorang customer ya, yang namanya tadi ada ya, sudah saya cantumkan ya teman-teman ya. Saya khawatir dalam cara menyebutkan nama, jadi saya tidak berani ya menyebutkan nama, lebih baik nanti bisa teman-teman baca sendiri namanya siapa beliau itu ya. Mencari tahu tentang CS Flip di Twitter. Dan ternyata itu adalah akun palsu, memang sangat rawan teman-teman ya. Sebelumnya di konten saya yang lama, saya pernah membahas tentang Facebook. Di Facebook ya, kalau di Twitter saya belum tahu. Banyak sekali di situ akun-akun bodong teman-teman yang ingin menipu melalui pinjaman online. Ya, pernah saya bahas itu. Nah, di sini juga kejadian menemukannya di Twitter. Ternyata itu palsu, teman-teman.
Saya lanjutkan dulu teman-teman ya, biar kita sama-sama paham bagaimana kronologi yang sebenarnya. Kata penipu itu jangan login dulu karena sedang melakukan pengecekan. Karena terlalu lama, saya paksakan untuk login M-Banking saya. Saya kaget waktu saya cek uang saya yang tersisa hanya uang hasil refund. Karena saya panik, saya langsung menghubungi nomor yang mengaku pihak Flip tadi, kenapa uang saya kok hilang? Katanya itu tidak hilang, hanya sedang pengecekan. Tidak hilang teman-teman, hanya pengecekan, tapi ya hilang. Nah kan, penipuan-penipuan yang menggunakan, ya kan, apa namanya ya, dalam dunia digital itu. Hacker seperti itu teman-teman ya. Jadi, memang kita harus waspada ya, dalam hal, kalau kita punya aplikasi pembayaran yang memang sistemnya online, kita memang harus waspada. Jangan mudah kita percaya oknum atau orang yang belum pernah kita kenal sekalipun. Untuk alih-alih memberikan bantuan, tapi bukan bantuan. Ya mungkin bisa dikatakan bantuan memindahkan uang kita ke rekeningnya dia. Pasti itu. Itu dianggap membantu teman-teman. Dengan bodohnya saya percaya karena terlanjur panik. Lalu tiba-tiba dia menanyakan apakah saya ada SP letter atau S pinjam. Karena katanya akan dilakukan pengecekan dan diurus lewat OJK. Jika saya membuka SP letter dan S pinjam, mulai dari situlah saya kayak dituntun dengan kode-kode dan anehnya saya kayak dihipnotis gitu. Nurut saja dengan apa yang dikatakan pelaku. Oh, jadi ini bisa begini teman-teman ya. Sebentar, sebelum saya lanjutkan. Berasa seperti digendam teman-teman. Bahasa umumnya di negara kita ini teman-teman. Gendam melalui telepon. Nah, jadi apa ya, kejahatan digital seperti ini memang sudah ramai teman-teman ya. Menjelang akhir tahun 2022 berlanjut ke awal tahun 2023 dengan motif-motif yang beragam teman-teman. Ada yang memang mereka sudah mengincar korbannya, ada yang bisa dikatakan seperti beliau ini, korban yang tidak mereka incar, tetapi korban yang ya tidak sengaja ketemu seperti itu. Ya. Anehnya saya pernah mengajukan untuk daftar SP letter, tapi ditolak. Lah kok pas begini malah disetujuinya cepet banget. Singkat cerita, S pinjam saya cair, tapi saya tidak bisa mengambil alih M-Banking saya. Jadi uang yang masuk dari S pinjam dikendalikan sepenuhnya oleh pihak penipu. Nah ini ada beberapa gambar teman-teman ya, tidak bisa saya tampilkan semua, nanti mungkin teman-teman bisa cek di deskripsi, saya tampilkan linknya di situ ya, tentang artikel ini jika ingin membaca lebih detail lagi teman-teman ya. Nah jadi, di sini ada keanehan sudah teman-teman, kok bisa ketika customer ini mendaftar S pinjam atau SP letter itu tidak disetujui awalnya. Tetapi kenapa ketika diambil alih oleh oknum penipu ini, kok bisa ACC? Cepet banget katanya. Di situ tadi sudah saya bacakan kan? Ada saya tampilkan juga kan potongan artikelnya. Cepet banget. Kok dalam kondisi seperti ini? Aneh tidak? Bingung tidak? Nah inilah ya. Memang seperti ini sudah mulai teman-teman ya. Kejahatan digital seperti ini. Ini sangat-sangat berbahaya sekali ya. Tetapi ya kita harus tetap waspada dalam hal seperti ini. Kita tidak boleh juga lengah, tidak boleh juga kita itu mudah panik. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Saya sudah coba lapor pihak Shopee, tapi karena uang tersebut memang masuk ke rekening saya, jadi saya yang harus bertanggung jawab dengan cicilannya. Jujur saya tidak ikhlas jika harus membayar cicilan sebanyak itu, karena bukan saya yang menerima uangnya. Ya memang sesuai prosedur, langsung masuk ke rekening saya, tapi rekening saya itu dihack. Dan dia bisa melakukan segala transaksinya di rekening saya. Setelah melapor, tim Shopee seperti lepas tangan untuk membantu customer-nya. Saya sudah tidak tahu lagi harus meminta bantuan ke siapa karena jatuh tempo 1 Mei 2023. Oleh karena itu saya menulis di artikel ini supaya segera mendapat tanggapan dari pihak Shopee dan membantu dengan sepenuh hati. Ya teman-teman ya, artikelnya kali ini tidak terlalu panjang teman-teman, tapi belum mendapatkan tanggapan dari pihak Shopee. Nah, mengenai tadi apa yang sudah saya paparkan kepada teman-teman berdasarkan artikel online yang saya baca itu tadi ya, di sini melibatkan dua aplikasi yaitu Flip dan juga Shopee. Shopee-nya di sini dalam arti bukan mengirim barang, teman-teman, tetapi plafon peminjaman uang yang diberi nama S pinjam. Di sini terdapat kejanggalan. Memang dalam hal ini kita tidak bisa langsung menelan mentah-mentah, teman-teman. Kita harus berpikir dengan logika kita. Pihak Shopee juga bisa untuk tidak mau tahu. Bukan saya membela Shopee, teman-teman. Tunggu dulu, jangan salah kaprah dulu. Bisa tidak mau tahu kenapa? Karena yang mengajukan, data yang diajukan,
Dan juga rekening yang diajukan untuk pengajuan es pinjam itu berdasarkan dari data customer itu. Dan uang yang masuk juga ke rekening atas nama si pengguna tadi, customer tadi. Shopee kan tidak tahu apakah dihack atau tidak. Karena begini teman-teman, dalam hal ini kita harus punya pemikiran yang matang. Kalau kita 100% menyalahkan Shopee, ya saya katakan kalau 100% menyalahkan Shopee dalam hal ini itu juga tidak bisa. Seandainya ini memang ada unsur permainan. Seandainya, saya katakan seandainya ya. Jadi jangan dianggap saya ini seolah-olah tidak punya empati dan prihatin kepada korban atau pihak yang dirugikan ini tadi. Tetapi seandainya ini adalah rancangan permainan untuk supaya seolah-olah bebas tanggung jawab ketika dana cair dari Shopee melalui es pinjamnya itu ke rekening yang dikatakan dihack. Kira-kira apakah kalau kita sendiri sebagai pihak Shopee apa mau tahu sedetail itu? Karena kebanyakan umumnya begini teman-teman ya. Sudah tahu di zaman sekarang ini banyak sekali ya kejahatan digital ya kan, kejahatan apalagi itu namanya secara fisik atau penipuan berkedok bantuan segala macam. Kok masih mau saja tertipu? Pasti kebanyakan argumen yang diberikan oleh pihak yang sudah memberikan dana kurang lebih seperti itu. Ya masuk akal, kita tidak bisa menyalahkan, oh bagaimana seandainya Anda di posisi saya? Kita tidak bisa seperti itu juga. Itu memang satu sisi dari pihak kita, jika kita memang mengalami hal seperti ini, ya kita juga ikut andil dalam kesalahan itu teman-teman. Dan jika dari pihak si korban ini, karena istilahnya itu kurangnya pengalaman atau ketidaktahuannya dalam aplikasi tersebut, panik. Ya, tadi kan sudah ada saya baca kan, merasa panik, mencari nomornya di Twitter. Dan ternyata nomornya itu akun palsu teman-teman ya, atau misalnya akunnya itu sudah palsu. Penipu lah intinya yang memang suka masang di Twitter. Yang saya tahu itu Facebook, kalau Twitter saya belum pernah menjumpai baru ini tadi teman-teman ya. Kalau di Facebook memang sudah saya pernah coba buka Facebook saya, dan di situ memang banyak sekali akun-akun teman-teman. Akun-akun itu penipu lah intinya. Ayo bagi Anda yang butuh dana cepat cair seperti ini syarat mudah. Ternyata ujung-ujungnya apa? Kita disuruh install aplikasi. Yang dimana aplikasi itu sebetulnya juga ada di Google. Mohon maaf, ada di Play Store. Kenapa kita harus install dari link yang mereka berikan? Ternyata kan supaya mereka bisa akses juga. Nah, ternyata di sini kan bisa diambil alih. Uang refundnya itu lagi ditahan atau diambil alih sudah tadi ya. Sekarang es pinjam pun bisa cair. Tetapi yang menjadi keanehan di sini adalah kenapa? Nah, kita harus berpikir dari dua sisi teman-teman. Jadi jangan berpikir satu sisi saja. Dua sisi, kita harus bisa dalam hal seperti ini, jangan langsung menelan mentah-mentah. Kenapa? Korban sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajukan, awalnya ditolak. Tapi dalam hal seperti ini, ketika diambil alih oleh pihak lain, kok cepat? Pertanyaan yang timbul tentu apakah si penipu itu punya link, punya kenalan di Shopee. Besok ya, gua misalnya nemu korban nih, atau enggak mungkin pada hari itu, pada hari H. Gue nemu korban nih, tolong ya ACC gitu. Ini seandainya teman-teman ya, bukan berarti saya pun langsung serta-merta memojokkan Shopee, tidak. Semua anggapan itu bisa saja. Karena saya katakan tadi kan, kalau Shopee-nya sendiri mungkin tidak akan seperti itu. Kan sudah dituturkan, nanti bukti-bukti percakapannya nanti bisa ada ya, saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa lihat semua di situ jelas, lebih jelas daripada yang saya bacakan tadi. Itu kan artikelnya teman-teman, tapi ada bukti chat yang tidak bisa saya tampilkan karena nanti penuh ini. Ya, kalau penuh susah teman-teman bacanya nanti. Di situ sudah dijelaskan tidak bisa. Nah, saya di situ percayanya apa? Joni teman saya pernah mendaftar Shopee PayLater. Tidak ACC satu kali. Dicoba kedua kali juga tidak ACC. Tapi ada pembelanjaan memang di Shopee itu belanja. Dicoba ketiga kali tidak ACC. Yang keempat kali dia pakai akun saudaranya. Mohon maaf, pakai identitas saudaranya. Berhasil. Tapi akunnya Joni. Gitu teman-teman. Tapi di sini Joni tidak menyalahgunakan. Dia tetap menggunakan PayLater itu, dia bayar tiap bulan sehingganya apa? Nama baik saudaranya juga tidak terganggu ketika Joni itu galbay teman-teman, atau tidak bisa membayar. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, dalam hal ini bagaimana ceritanya orang sudah pernah ditolak terus bisa di ACC. Dan di ACC-nya pada saat dia diambil alih.
Nah, ini timbul keanehan kan, kenapa bisa seperti itu? Ya, bukankah data itu harusnya terjaga dengan aman? Tetapi kalau sudah masuk kejahatan cyber tadi, nah inilah kejahatan cyber dengan program-program tertentu akhirnya bisa menjebol. Termasuk tes pinjam, bisa ACC. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kalau memang pihak yang menipu ini bisa mengambil? Dalam arti dia bisa meng-ACC-kan, kenapa tidak pakai ID-nya sendiri, identitasnya sendiri? Ya jelas tidak mungkin, teman-teman. Kan dia yang bakal dicari sama Shopee, benar tidak? Nah, itu kita gunakan logika kita, teman-teman ya. Jelas, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kenapa pihak tersebut yang telah melakukan penipuan itu tidak menggunakan identitasnya jika dia bisa membuat pengajuan itu ACC? Ya dia akan dicari. Tapi kalau dia pakai identitas orang lain untuk jadi tameng, dan itu bisa dia buat ACC, dia yang buat ya. Dalam hal ini saya masih belum paham bagaimana metodenya dia dalam program itu bisa ACC. Yang jelas menurut saya pribadi, analisa saya, dengan logika saya, ini pasti ada program tambahan yang dia gunakan untuk bisa ACC. Ya. Nah, ketika itu berhasil, otomatis kan identitas orang yang dia gunakan adalah tamengnya. Yang dikejar oleh pihak Shopee ketika dia tidak bisa membayar adalah orang yang digunakan identitasnya itu tadi. Bukan begitu, teman-teman? Ya sudah pasti begitu, teman-teman. Nah, di sini saya harap mungkin penjelasan saya tidak terlalu ribet dan bisa dimengerti, teman-teman ya. Karena apa? Ketika dia memang mampu, kenapa dia tidak sendiri? Ya jelas, pasti nanti dia yang dicari. Walaupun memang susah untuk mencari orang yang galbah itu susah, teman-teman. Tapi lebih enak kan kalau bertamengkan identitas orang. Dan selanjutnya adalah ketika memang sudah ditolak, itu biasanya sulit, teman-teman. Pasti ada penyebabnya ditolak. Itu mungkin dulu pernah, gagal kredit ya, dalam arti pernah kredit apa, itu pernah menunggak, tapi lunas misalnya. Itu biasanya juga jadi penilaian Shopee. Kenapa saya katakan begini? Ya, Joni itu tadi pernah. Jadi teman saya, ya saya buka sedikit ya, ini untuk pemahaman aja, bukan membuka tentang keburukan teman saya, tidak. Teman saya Joni, itu pernah kredit di salah satu leasing, namanya Ion. Saya sebut saja, nggak apa-apa, ini berbagi pengalaman ya. Jadi dia kredit di Ion, kurang 3 cicilan, itu sempat nunggak, teman-teman. Nunggaknya 1 tahun, nggak bisa bayar. Tapi karena Joni merasa dia pengen bayar, cuma pada saat itu dia kesulitan uang. Dia akhirnya 1 tahun kemudian dia bayar lunas. Nah, tentu ini kan mempengaruhi skor kredit, teman-teman. Setelah itu, Joni mencoba mengajukan di HCI juga. Ditolak. Tapi sudah lunas ini di Ion, ditolak ya di HCI. Mengajukan di Megazip, juga ditolak. Ya, paham ya di sini ya? Mengajukan lagi di BAF, juga ditolak, teman-teman. BAF yang ini ya, elektronik ya, bukan yang sepeda motor ya, teman-teman ya. Kemudian, mencoba Shopee Pay Later maksud saya, ditolak. Disuruh mengajukan bulan depan. Bulan depan dicoba lagi, ditolak. Padahal dia pembelanjaannya banyak di Shopee. Sudah membernya itu kalau nggak salah gold menurut saya. Kan itu sudah banyak dan sebetulnya sudah masuk ke dalam perhitungan mendapatkan SP Later. Karena juga ada tawaran. Silakan aktifkan SP Later Anda. Biasanya kan seperti itu, teman-teman. Diaktifkan sama Joni, nggak bisa. Sampai ke 3 kali, 3 bulan ya berturut-turut. Kan itu kan jedanya 1 bulan, teman-teman ya. Tetap nggak bisa. Akhirnya dia minta tolong ke salah satu saudaranya yang memang tidak punya akun Shopee. Yang memang ya bukan orang yang suka belanja online lah. Nah, kebetulan saudaranya mau, tapi sudah perjanjian, jangan sampai kamu nggak bisa bayar, nanti saya yang dicari. Oh iya siap bang, begitu kata Joni. Akhirnya terjadi kesepakatan dan bisa, teman-teman. Tapi di sini saya bukan berbagi trik ya, di mana nanti. Tapi itu kembali kepada kalian, teman-teman. Kalau nanti misalnya kalian menggunakan trik yang sama, kalian cari keluarga kalian yang memang nggak suka belanja online, kalian pinjam identitasnya dan ACC, kemudian kalian nggak bayar, ya berarti kalian akan menimbulkan konflik dalam keluarga kalian. Itu pasti. Di sini saya bukan sengaja berbagi trik yang nakal, tapi kalau memang trik seperti ini memang bisa digunakan untuk kebaikan, kan itu bagus, teman-teman. Nah, singkat cerita, berhasil ACC ya. Akhirnya apa? Joni menggunakan pay later itu. Nah, tapi sekarang dia rajin bayar. Dalam arti rajin itu pas jatuh tempo, teman-teman. Bukan sebelum jatuh tempo, dibayar duluan, enggak. Jadi, pas jatuh tempo dia bayar, tidak ada masalah. Nah, kembali ke permasalahan ini tadi, kalau sudah ditolak, tentu akan pasti mengajukan selanjutnya itu ditolak, teman-teman. Saya bisa ngomong begini kan tadi berdasarkan yang saya paparkan tadi ya, tentang pengalaman teman saya, si Joni tadi. Dalam hal SP Later. Begitu juga pinjam, Joni nggak bisa. Nggak bisa kalau pakai datanya Joni waktu itu. Tapi Joni tidak ambil pinjam karena dia cuma butuh pay later, teman-teman. Ya, jelas ya di sini ya. Nah, bagaimana ini bisa ACC? Jelas ada program tambahan.
Itu analisa saya. Mungkin teman-teman punya analisa yang lain, silahkan berbagi di kolom komentar teman-teman ya. Di sini kita kalau bisa saling sharing lah, ya, sharing sesuatu yang baik sehingga konten-konten yang saya sajikan ini juga membawa manfaat selain untuk teman-teman juga untuk diri saya pribadi teman-teman ya. Kita saling sharing aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Informasi yang saya sampaikan kali ini semoga ya dari pihak yang merasa dirugikan tadi, yang dihack tadi, ya, bisa menemukan solusi yang terbaik. Ketika Shopee lepas tangan, ya kita harap sadar diri juga, karena memang itu bukan 100% kesalahan Shopee. Tapi di situ kita sebagai orang yang menggunakan jasa es pinjam tadi, terus rekening kita juga dipakai, ya kita ikut andil. Kenapa? Ya karena itu tadi kecerobohan. Semoga kedepannya dari pihak yang menjadi korban ini dihindarkan ya dari permasalahan seperti ini lagi, agar tidak terulang kembali. Ambil hikmahnya saja. Ya, semoga nanti pelaku mendapatkan balasan yang setimpal nanti. Percayalah itu teman-teman ya, karma itu ada. Jadi kalian tidak usah takut. Memang karma tidak langsung datang teman-teman. Kalau karma itu langsung datang, orang takut berbuat dosa. Nah, simpelnya kan seperti itu. Ya, semoga kedepannya juga baik pihak yang merasa dirugikan ini dan juga teman-teman di luar sana, jangan mudah panik jika menggunakan aplikasi apapun, apalagi yang berhubungan dengan pembayaran digital seperti Flip tadi ya. Jangan panik, apalagi saran saya ya, jangan mencari di medsos seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Jangan. Pasti sebetulnya di aplikasinya itu ada nomor CS-nya yang bisa dihubungi. Lebih baik kan hubungi CS-nya saja kalau terkait masalah refund atau apa, atau permasalahan di aplikasi, daripada mencari di Twitter, Facebook, dan medsos lainnya. Itu akan terindikasi memberikan jalan kepada para pelaku kejahatan cyber, teman-teman. Nah, dan juga untuk Shopee, ya harapannya ya memang dalam hal ini tidak bisa disalahkan 100%, tapi harapannya ya cobalah juga sama-sama mencari tahu teman-teman, menyelidiki apakah benar ini memang dihack, apakah ini hanya sekedar rekayasa saja. Nah itu coba sama-sama ditelusuri teman-teman ya. Harapannya seperti itu ya. Kita mendoakan yang baik, nanti yang baik akan kembali kepada kita teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir ya. Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan senantiasa selalu membawa berkah untuk saya dan juga kepada teman-teman logika bank juga tentunya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.